Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-30 dari 50 topik. Dukungan, support. Sebagai pembangkit semangat kerja, Anda harus betul-betul yakin bahwa Anda tidak menghukum orang hanya karena ada kesempatan. Orang-orang yang berusaha merintis atau mengembangkan sesuatu tidak seharusnya dihukum jika usahanya gagal. Inilah ilustrasi kasus perusahaan multinasional, Sara Lee. Sara Lee, yang banyak dikenal orang sebagai perusahaan pembuat kue keju yang dibekukan, sesungguhnya adalah perusahaan besar. Bisnis perusahaan ini sudah bersifat multinasional, berlokasi di banyak negara di seluruh dunia. Paul Fulton yang menjadi presiden direktur Sara Lee dari tahun 1988 sampai tahun 1993, mengatakan betapa sulitnya mengelola pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan yang sebesar dan sebanyak produk yang dihasilkan, seperti Sara Lee. Persoalan yang dihadapi oleh Fulton bukan pada hasil keputusannya, tetapi seberapa jauh mereka para pengambil keputusan itu betul-betul mengerti apa yang harus diputuskannya dan seberapa jauh dia memahami akibat dari keputusan yang diambilnya, baik terhadap unit atau departemennya maupun terhadap perusahaan secara keseluruhan. Fulton mengajari semua manajer yang ada di Sara Lee bagaimana mengerti dan memahami merek-merek produk dan konsumen Sara Lee, termasuk bagaimana mengelolanya. Secara terus-menerus Fulton melakukan kunjungan ke departemen-departemen, mendengarkan semua keluhan dan persoalan yang dihadapi oleh setiap departemen, memberikan bimbingan dan arahan, serta memotivasi mereka. Para pengambil keputusan itu diputar atau dipindah-pindah departemennya, agar mereka memiliki pengetahuan, wawasan, dan pemahaman terhadap seluruh masalah yang ada di perusahaan Sara Lee sehingga ketika mereka harus mengambil keputusan mereka mampu memutuskannya secara tepat. Ilustrasi di atas menggambarkan bagaimana seorang pimpinan dalam kasus di atas presiden direktur Sara Lee mengontrol setiap sikap dan tindakan anak buahnya, para pimpinan anak perusahaan di seluruh dunia melalui dukungan, atau support, dan komando atau perintah. Fulton memberikan penghargaan kepada anak buahnya yang berprestasi dalam bentuk dukungan atau support atas apa yang mereka putuskan atau berikan kepada para karyawannya. Dengan cara demikian, gaya kepemimpinan Fulton tergolong supportive leadership. Kepemimpinan yang suportif, menurut hasil penelitian R.J. House dan T.R. Mitchell paling efektif jika diterapkan pada situasi berikut. 1. Penuh tekanan, stressful. 2. Rawan, risky. 3. Membosankan, tedious. Dukungan dapat dilakukan dalam bentuk kunjungan, kalimat-kalimat yang suportif, dan sebagainya. Dukungan dalam bentuk kalimat sebaiknya diberikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sugestif, kadang-kadang mengharuskan. Melalui bentuk dukungan semacam ini bawahan akan merasa lebih tenang, aman, nyaman dalam bekerja, dan dalam kasus tertentu dapat mengurangi kecelakaan kerja. Jika para karyawan sangat menikmati pekerjaannya dan yakin dapat mencapai keberhasilan maka bentuk dukungan yang tepat adalah mendorong atau memperkuat, bukan mengharuskan. Dukungan, selain berbentuk kunjungan dan kalimat-kalimat suportif juga bisa dilakukan dalam bentuk lain, misalnya penambahan jumlah atau peningkatan kualitas fasilitas atau sarana kerja, lingkungan kerja yang lebih kondusif, penambahan staf yang sesuai kebutuhan, akses kepada sumber-sumber informasi, dan sebagainya. Selain itu, seorang pemimpin yang menghargai pengalaman karyawannya, memberikan kesempatan untuk mengajukan ide dan pendapat bagi pengambilan keputusan, memahami masalah yang dihadapinya, dan memperhatikan kesejahteraannya akan dapat memberikan pengaruh yang positif kepada organisasi secara keseluruhan. Karyawan yang dipimpinnya akan merasa puas, rajin, memiliki semangat kerja yang tinggi karena dia merasa diperhatikan, dan dihargai oleh pimpinannya. Berikut beberapa saran agar seorang pimpinan dapat menjadi supportive leader, seperti berikut. 1. Hindari komentar atau perilaku yang dapat diartikan berbeda. Pada kenyataannya, pimpinan berbeda dengan bawahan di mana bawahan umumnya takut kepada pimpinan sehingga kata-kata atau perilaku pimpinan yang tidak terkontrol akan dapat menimbulkan keresahan bawahan. Contoh, seorang pimpinan berjalan ke suatu ruangan sambil ngedumel, berbicara tidak jelas dengan ekspresi marah. Walaupun sama sekali tidak bermaksud memarahi siapapun, bagi orang yang mendengar atau melihatnya bisa dianggap memarahi orang atau bagian yang didatangi atau dilewati pimpinan tersebut. 2. Tunjukkan perhatian pada semua orang. Setiap orang pada dasarnya senang diperhatikan, apalagi jika yang memperhatikan pimpinan. Perhatian di sini termasuk pula sikap mengerti pimpinan terhadap masalah-masalah bawahannya. Pada era sekarang, 54% tenaga kerja adalah kaum perempuan, yang bagaimanapun juga tidak dapat menghindari kodratnya, yaitu menstruasi, melahirkan, menyusui.
Persoalan kodrati ini harus dapat dimengerti oleh pimpinan dengan baik agar harmoni dan motivasi kerja tetap terjaga. Keluhan pekerja perempuan seperti, saya kurang bisa konsentrasi karena semalam anak saya sakit, saya mohon izin pulang lebih awal untuk kontrol ke dokter kandungan, dan sebagainya hendaklah tidak ditanggapi sebagai mengada-ada. Perhatian dan pengertian yang simpatik akan berpengaruh jauh lebih positif dibanding pendekatan yang kaku dan normatif, mengacu pada peraturan yang berlaku. 3. Jagalah hubungan baik yang sudah terjalin dengan cara sering-sering memberi penguatan. Dukungan baik tidak bisa hanya diberikan sekali, setelah itu tidak ada lagi dukungan. Dukungan kepada bawahan harus secara terus-menerus diberikan agar kinerja yang sudah dicapai dapat lebih ditingkatkan lagi. Penguatan dukungan harus sering diberikan karena selain untuk menjaga hubungan baik juga agar orang tidak keluar dari komitmen-komitmen kerja yang sudah tertata. Dengan cara demikian, maka harmoni dan koordinasi kerja akan selalu dipertahankan dan orang akan merasa senang dan betah bekerja di situ. 4. Tawarkan bantuan yang tidak bersifat menggurui atau menurunkan kepercayaan diri. Cara memberikan atau menawarkan bantuan atau memberitahu bawahan haruslah hati-hati karena cara yang tidak tepat akan dapat membuat orang tersinggung atau merasa direndahkan. 5. Sampaikan atau umumkan kece-becer hasilan atau kebaikan-kebaikan karyawan. Ingatlah bahwa berita buruk akan jauh lebih cepat menyebar daripada berita baik. Berita buruk, apalagi menyangkut kinerja seseorang akan dapat memperlemah motivasi kerja orang yang bersangkutan. Oleh karena setiap organisasi selalu berkeinginan agar anggota organisasi atau karyawannya selalu memiliki motivasi kerja yang tinggi, maka tugas seorang pemimpin salah satunya adalah selalu menyebarluaskan berita-berita gembira dan baik yang dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Meskipun demikian, bukan berarti pemimpin sama sekali tidak boleh menyampaikan berita yang tidak baik. Berita yang tidak baik juga harus tetap diumumkan, tetapi harus dengan era yang sangat hati-hati. Pengumuman berita tidak baik haruslah dimaksudkan agar karyawan mengetahui bahwa hal itu tidak baik dan mereka termotivasi untuk tidak melakukannya lagi. Kiat dalam memberikan dukungan. 1. Sadarilah bahwa ucapan dan tindakan Anda sebagai seorang pemimpin sangat besar pengaruhnya terhadap keseluruhan motivasi kerja karyawan. Oleh karena Anda berada di puncak, maka semua orang dapat melihat dan mendengar seluruh ucapan dan tindakan Anda. 2. Gunakan kata-kata, Anda berhak mendapatkan. Jangan, Anda perlu. Karena lebih bersifat suportif, tidak menggurui. 3. Buatlah dorongan, support, sebagai suatu program organisasi, bukan hanya bersifat temporer dan omongan saja. 4. Sampaikan program ini kepada seluruh karyawan agar mereka mengetahui apa yang akan mereka peroleh jika mereka mencapai keberhasilan, dan teguran atau sanksi apa yang mereka terima jika mereka melakukan kesalahan. Itulah materi topik ke-30 tutorial kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.